Baik Pak Aspiranto, karena kita sudah live di media sosial kita, jadi saya persilahkan kepada Pak Aspiranto untuk mengawal acara pembelajaran pagi hari ini, mata pelajaran kimia di kelas 10 ini, sampai pada pukul 8.15. Terima kasih, salam sehat, hati gembira, selamat belajar Pak. Terima kasih, salam sehat, hati gembira untuk Pak Esti dan tim, dan selamat pagi untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita masih melanjutkan materi rumus kimia, tata nama, persamaan reaksi, dan hukum dasar kimia. Nah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita selalu berdoa, semoga pelajaran hari ini bisa diikuti dengan baik dan bisa menambah pengetahuan serta wawasan, dan juga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagaimana lanjutan kemarin, Bapak ingin mengulas kembali tentang materi rumus kimia, tata nama, persamaan reaksi, dan hukum dasar kimia. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke persamaan reaksi ya, ke persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi ini ada 2H2 dalam kurung gas, dalam kurung ditambah dengan O2 dalam kurung gas menjadi 2H2O dalam kurung liquid atau cair. Ini adalah contoh persamaan reaksi. Reaksi ini sebenarnya sudah dalam keadaan setara. Kalau kita lihat ada angka 2 di depan warna merah, itu namanya koefisien. Sedangkan ada angka 2 di belakang, ini juga ada 2. Ini adalah koefisiennya. Ini ya. Nah, bentar. Nah, ini adalah koefisiennya. Sedangkan ini menjadi reaksi namanya, atau proses terjadinya reaksi. Tanda panah ini proses berlangsungnya reaksi. Sedangkan 2 yang ada di depan ini sama tadi, ini koefisien. Sedangkan 2 yang ada ini adalah indeksnya. Sedangkan tanda ini adalah wujud dari zat. Ada berwujud gas, ada berwujud liquid. Kalau lambangnya G itu gas, kalau L itu liquid. Coba kita lihat di sini ya. Ini adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Jika kodenya adalah G, maka dia berwujud gas. Jika kodenya bertanda Aki, itu wujudnya adalah berupa larutan. Kemudian S itu solid atau padatan, kemudian L itu adalah liquid atau cairan. Jadi G itu adalah wujud gas, Aki itu aqueous atau bentuk larutan, sedangkan S itu adalah solid atau padatan. Sedangkan L itu adalah liquid atau cairan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 2H2O. Ini H2O, hanya ada 2. Ini juga hanya ada 2. Ada koefisiennya ada 2. Namanya 2 molekul H2O. Di sini bentuk molekulnya ada 1 molekul oksigen atau O2. O-nya ada 2. Ada 1 molekul. Kemudian di sini ada H-nya ada 2. Ini gambar H, berarti ini H, ada 2 H-nya. Ini gambar O, O-nya ada 1. H2O. H2O.
Jumlahnya ada berapa? Ada 2 molekul. Ini 2 molekul. Maka ditulis 2 koefisiennya. Ini molekulnya ada 1. Maka ditulis 1. Ini ada 2 molekul H2. Maka ditulis koefisiennya adalah 2. Itu yang dikatakan dengan koefisien. Koefisien ini adalah menyatakan jumlah yang ada di depannya. Ini koefisien ini ada di depan molekulnya. Nih. Nah, sebelum tanda panah itu namanya reaktan. Reaktannya ada apa? Ada apa saja reaktannya atau bahan bakunya itu apa? Bahan bakunya adalah hidrogen dengan oksigen. Itu namanya reaktan. Kalau misalnya kita mau membuat roti, ada gula, ada tepung, mungkin ada telur dan seterusnya. Itu adalah reaktannya. Sedangkan produk jadinya nanti apa? Bisa berupa roti atau kalau di sini produknya adalah H2O. Kemudian wujudnya. Wujud dari H2 itu adalah berwujud gas. Maka dia ditulis G. Sedangkan wujud dari oksigen itu adalah G. Nah, ini kebetulan saya lapor ini dengan wali kelasnya ini. Cuma 2 orang ini Pak Budi. Sakti ini. Ada Sergio dengan Anita. Ada 2 orang saja ini. Jadi mohon untuk teman-temannya yang lain, mohon Pak Budi sekali lagi kalau boleh diingatkan kembali siswanya untuk bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Karena sudah seminggu sudah saya beritahu bahwa insya Allah minggu depan kita ada Zoom meeting. Lanjut sini. Langkah penyetaraan persamaan reaksi. Dalam menyetarakan reaksi itu ada beberapa langkah sebenarnya yang perlu diikuti. Yang pertama adalah kita tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks. Sama dengan 1 misalnya. Zat yang lainnya diberikan koefisien dengan huruf. Apakah huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Itu adalah penyetaraannya nanti. Setara itu artinya seimbang. Nah, kemudian setarakanlah atau seimbangkanlah jumlah unsur lainnya. Atau misalnya unsur oksigen disetarakan pada akhirnya. Nah, ini ada contoh soal. Coba dilihat. Ya. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. CH4 wujudnya gas karena dibuat dalam bentuk G. Ditambah dengan oksigen dalam wujud gas menjadi CO2 dalam wujud gas. Ditambah dengan H2O dalam wujud gas. Lalu bagaimana menyetarakannya? Langkahnya adalah kita lihat ini. Mana ini? Nih, tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks. Nah, lalu kita tetapkan ini. Yang paling kompleks di sini adalah CH. Karena di sini C-nya juga ada, di sini H-nya juga ada. Ya. Nah, kita kasih tanda 1 dulu, koefisiennya 1. Selanjutnya yang lain kita beri tanda A, B, C. Ya. Kita beri tanda A, B, C. Selanjutnya dalam persamaan reaksi jumlah zat di sebelah kiri ini reaktan itu nanti sama dengan jumlah produknya. Kalau kita lihat di sini jumlah C-nya ada 1, di sebelah kanan ada 1. H di sini ada 4. CH4 di sebelah kanan ada 2.
Di sebelah kanan ada 2, berarti tidak setara. C di sini ada 1, C di sini ada 1, seimbang dia. Tetapi begitu ke H di sini ada 4, di sini H-nya ada 2. Oksigen di sini 1 kali 2, 1 kali 2, 2. Sementara di sini 2 ditambah 1, 3. Nah, sehingga ini tidak setara ini. Ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Nah, bagaimana supaya dia sama, seimbang? Seimbang bagaimana? Seimbang, atom di kiri itu nanti harus sama dengan di kanan. Bagaimana kita menyetarakannya? Langkahnya adalah kita pasang dulu kebiasaannya tadi yang paling kompleks adalah CH4. Kita kasih 1 di CH4, kemudian kita kasih A, B, dan C. A, B, C. Nah, sekarang kita lihat jumlah atom C. Atom C. 1, jumlah atom C itu adalah 1 kali 1. Karena di sini nggak ada indeksnya, maka dia 1 kali 1. C sama dengan 1. C sama dengan B. B kali 1 di sini B. Berarti jumlah atom C sama dengan 1. Sama dengan B. Jadi B itu nanti sama dengan 1. Karena C-nya sama-sama 1. Atom H. Atom H, kalau dia angka di depan, koefisien itu sama-sama punya. 1 kali 4. 4. Atom H4, di sebelah kanan, C kali 2. C kali 2, itu 2C. Sehingga nanti kita bisa mencari C. C itu berapa? C itu adalah 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Sehingga kita ketemu C-nya adalah 2. Oke, lanjut. Nah, B-nya sudah ketemu 1. C-nya ketemu 2. A-nya berapa? Untuk mencari A, kita masukkan ke atom O. Atom O di sini kan A kali 2, 2A. A kali 2, 2A. Sementara di sebelah kanan, B kali 2, 2B. 2B ditambah dengan C. C kali 1 sama dengan C. C ya, sama dengan C. sama dengan 4. Logikanya ya. Nah, ini ya. Lalu sekarang kita masukkan begini. Nah, ini dulu kita ambil. Kita ambil dulu ini. Nah, gini dulu. 2A sama dengan 2B ditambah 2C. 2A sama dengan, ini kan oksigen 2 kali A, 2A dia. Sementara di sebelah kanan, B kali 2, 2B. Ditambah C kali 1, kemudian C. Nah, sekarang kita ganti. B-nya tadi sudah ketemu. B sama dengan 1, kita ganti. 2 kali 1. C-nya juga sudah ketemu 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 2 berarti sama dengan 4. 2A itu sama dengan 4. 2A sama dengan 4 sehingga A 4 dibagi 2 sama dengan 2. A-nya sudah ketemu 2, kita ganti 2. Kemudian B-nya sudah ketemu 1, kita ganti 1. C-nya sudah ketemu 2, kita ganti 2. Sehingga persamaan reaksi ini menjadi 1 tidak perlu ditulis, atau kita tulis 1 CH4 ditambah 2 O2 menjadi 1 CO2 ditambah 2 H2O. Nanti kalau dalam menulis persamaan reaksi lengkapnya adalah seperti ini. CH4, karena 1 nggak perlu ditulis, ditambah 2 O2 dalam wujud gas, ditambah dengan CO2 dalam wujud gas menjadi 2 H2O dalam wujud gas. Silahkan ada pertanyaan dulu. Silahkan ada pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya?
Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia apa saja yang ada di kelas 10 ini untuk sementara ya? Hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bunyi hukumnya. Hukum kekekalan massa, kekal. Kekal artinya abadi. Kekal artinya selamanya. Nah, jadi menurut Lavoisier bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi sebelum, katakanlah misalnya ini tadi, dalam persamaan reaksi, jumlah sebelum, ini sebelum tanda panah artinya sebelum reaksi, dan sesudah reaksi juga harus sama. Ya. Kalau dia mengatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Begini maksudnya, kalau misalnya kita punya selembar kertas, terus kertasnya mau kita bakar, maka kita timbang dulu berapa massa kertas, berapa massa oksigen yang akan ikut bereaksi dengan kertas nanti. Nah, itu kita timbang misalnya 2 gram. Massa kertas 1 gram, massa oksigen nanti 1 gram. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika itu dibakar, nanti jadi asap, jadi abu, jadi uap air. Itu massanya pasti 2 gram. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kalau massa sebelumnya 1 gram, sesudahnya pasti juga 1 gram. Kemudian lanjut. Hukum perbandingan force. Hukum perbandingan force. Hukum perbandingan force. Hukum perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum daripada apa? Hukum perbandingan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah atau cara pembuatan yang berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa tertentu adalah tetap. Sebentar ya, saya lihat di sini penjelasan lebih lanjutnya. Hukum perbandingan tetap. Misalnya gini. Misalnya kita ingin mereaksikan oksigen dengan hidrogen dengan oksigen. Misalnya 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen perbandingannya. Kalau 1 gram ditambah dengan 2 gram, nantinya jadi berapa kira-kira? Jadi 9 gram. Lalu kalau misalnya kita siapkan unsurnya 2 gram unsur hidrogen, sementara 8 gram oksigen, berapa hasilnya? Kalau 2 gram, tadi perbandingannya 1:8:9. 1:8:9. Tapi kalau misalnya di sini kita siapkan 2 gram hidrogennya, itu 8 gram oksigennya, jadinya berapa? Jadinya bukan 10. Dia akan kembali ke tetap perbandingannya tadi. Perbandingan 1:8:9. Kalau misalnya 2 gram, seharusnya di oksigennya berarti 2 kali 8, 16. 2
2, 16 berarti 18. Gitu ya. Jadi perbandingannya itu tetap 1:8:9 untuk apa? Misalnya pembuatan H2O, air. Kemudian lanjut hukum kelipatan berganda. Hukum kelipatan berganda. Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Katakanlah misalnya kita ambil contoh misalnya NO2. Nanti bisa kamu lihat di buku ya. NO2 massa nitrogennya adalah 28 karena nitrogen itu 14. N-nya 2, 2 kali 14, 28. Massa oksigennya adalah 16, berarti 7:4. 7:4. Nanti kalau dia massanya NO saja, maka dia 14:16 atau 7:8. Kamu bisa mencari di ini ya, di sumber lain, www.common Wikipedia ini. Tinggal kamu klik nanti bisa ada ya. PowerPoint ini sudah ada di Classroom, sudah Bapak share di sana. Kemudian hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi cái beta ho pi cái beta amai cái beta ho cái beta ho Apa ada suara-suara berisik itu? Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume dan Gay-Lussac, gitu ya. Katakanlah misalnya volume oksigen itu 1 liter, hidrogennya 2 liter. Jika 1 liter oksigen ditambah dengan 2 liter hidrogen, maka volume uap air yang dihasilkan adalah 2 liter. Perbandingannya adalah 1:2:2. 1:2:2. Nah, kalau kita lihat di sini, perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen dalam reaksi adalah tetap perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen adalah tetap 2:1. Ya, 2:1. Jadi gas hidrogennya 2, oksigennya 1, H2O. Kalaupun kamu sediakan nanti oksigennya lebih banyak, maka dia tidak akan melebihi perbandingan yang ada. Kalau misalnya oksigennya 2, maka hidrogennya pasti 4. Atau 4 karena dia 2:1. Kalau misalnya ini ya, kita coba misalnya 1 liter hidrogen ditambah dengan oksigen 0,5 liter, maka uap air yang dihasilkan adalah 1 liter. Perbandingannya adalah 2:1:2 hasilnya. Kemudian jika nitrogen, nih kembali ke nitrogen, jika nitrogen dengan hidrogen,
maka perbandingannya adalah 1:3:2. Sedangkan jika hidrogen dengan klorin, perbandingannya adalah 1:2:1. Kemudian jika karbon dibandingkan dengan hidrogen, maka perbandingan karbon, hidrogen, dan etana adalah 1:1:1. Itu adalah perbandingannya selalu konstan atau tetap. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kemudian hipotesis Avogadro. Hipotesis itu apa sebenarnya? Hipotesis adalah semacam perkiraan atau praduga. Tapi hipotesis ini didasarkan kepada berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dibuat hipotesis, dibuat semacam postulat atau dibuat semacam kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Kalau hipotesisnya sudah mantap, nanti dia jadi hukum apa gitu ya. Hipotesis itu adalah semacam pendapat. Pada P dan T yang sama, pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Pada P itu tekanan dan T itu suhu, maka pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Kemudian perbandingan volume gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Ini adalah menurut hipotesis dari Avogadro. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk penyetaraan persamaan reaksi kimia. Penyetaraan persamaan reaksi kimia. Atau Bapak coba menggunakan PPT yang satunya ya. Ini. Bentar. Masuk nggak ini ya? Nah, kita lihat ini persamaan reaksi ini. Bentar. Ini sudah ke ini nih. Nah ini. Persamaan reaksi. Perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia, zat-zat yang terlibat, dan cara pemaparan. Pemaparan ini kita sebut dengan persamaan reaksi. Ini kan tanda panah menunjukkan reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi. Ini adalah tanda panahnya. 2H2O ditambah dengan O2 menjadi 2H2O. Ya. Nah, ini. Hidrogen, ini hidrogen. H2, ini juga H2. Jumlahnya ada berapa? Ada 2, maka ditulis koefisiennya 2. Oksigen, 1 molekul. Nah, ini bukan sama dengan sebenarnya menjadi tanda panah tadi. Ya. Menjadi tanda panah tadi. Maka dia 2H2O plus O2 menjadi H2O. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Ditulis seperti ini. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Wujudnya apa? Wujudnya gas. Ini juga gas.
ini liquid atau cair. Kemudian bagaimana menuliskan persamaan reaksi? Nah, ini ada lagi, ini contoh ya. Penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dalam 3 langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Menuliskan persamaan reaksi, persamaan kata-kata yang terdiri atas nama keadaan zat-zat bereaksi serta nama keadaan zat tersebut. Langkah yang pertama adalah misalnya aluminium bereaksi dengan asam sulfat Al, ini ya, Al AlS solid plus H2SO4 aqueous, berarti dia larutan, ditambah dengan menjadi Al2SO4 3 kali. Nih. Supaya mana dia? Kenapa nggak timbul? Kenapa ini? Nah, sebentar. Kok nggak mau nih? Ada tidak mau diperbesar. Bentar. Oke. Dia tidak mau diperbesar. Sekarang gini aja. Saya lihat ya. Oke. Ini kecil sekali ini penampakannya ini. Oke. Karena tidak mau tadi dibuat yang lebih besar. Al plus H2SO4 menjadi AlSO4 plus H2O. Ini belum setara ini. Jumlah Al ada 1, H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Menjadi Al-nya ada 2, SO4 3 kali. S-nya ada 3, O-nya ada 12, dan seterusnya. Maka langkah selanjutnya, penyetarannya nanti menjadi 2 AlS plus 3H2SO4 menjadi Al2SO4. Ini adalah hasil dari sebagaimana contoh yang pertama tadi. Yaitu 2H2O plus O2 menjadi 2H2O. Sebagaimana ini tadi, ini. Ini contoh yang ada di yang saya share tadi ya. Screen share-nya. Kemudian ini kita mau nih. Oh, ada animasi ya? Oh. Klik kalau. Oh iya. Oke. Sebentar. Ini penyetaraan reaksi. Banyak reaksi yang dapat disetarakan dengan cara menebak, tetapi sebagai permulaan ikuti langkah-langkah berikut. Tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya zat yang rumusnya yang paling kompleks sama dengan 1, sedangkan zat yang lainnya diberikan dengan koefisien dengan huruf. Jadi sudah. Setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tersebut. Kemudian setarakan unsur lainnya, biasanya akan membantu adalah jika O disetarakan setelahnya. Nah ini lihat. Ini CH4. CH4. Asalnya kan, ini asalnya seperti ini ya. Ini kan CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini sebenarnya ini sudah setara kalau kita lihat. Ini dari mana? Yang asalnya tadi ini. Mana?
Sebentar. Ini. Nih, hidrogen 2H2, ini molekulnya ada 2, oksigennya molekulnya ada 1. Ya, lanjut. Ini sudah, ini. Nah, ini. Nah, ini caranya Al-nya ada. Al-nya Al plus di sini Al-nya 2. Hanya ada 2, di sini hanya ada 2, O-nya S-nya ada 1. Sini S-nya kali 3 dia karena ada di dalam tanda kurung. Oksigennya 4 kali 3 12. Di sini Al-nya ada 2, di sini Al-nya 1. Supaya sama dengan 2, kita kasih tanda 2 di sini. Kita kasih 2 koefisiennya. Kemudian hidrogen. Di sini ada 3H2O, di sini 6, di sini 3H2. Ini dalam keadaan setara. S-nya 3 kali 1, 3. Di sini 1 kali 3. O-nya 4 kali 3, 12. Di sini 3 kali 4, 12. Ini sudah setara. Nah, ini lagi ini. Ini CH4 plus, ini kan baru 2 ini sebenarnya belum ada 2. Sudah ditambah 2 ini jadi setara dia. C-nya 1, H-nya 4, 2 kali 2, 4. C-nya juga 1 di sini. Oksigen 2 kali 2, 4. Sini 1 kali 2, 2. Ditambah 2 kali 1, 2 juga 4. Ini ya. Reaksi aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Al plus HCl menjadi AlCl3 plus H2. Ini belum setara. Langkahnya adalah menetapkan koefisien AlCl3 sama dengan 1. Misalnya ini 1. Sedangkan zat lainnya, ini A, diberi A, ini diberi B, ini diberi C. Ya. Al, setarakanlah atom Al dan Cl. Al-nya A, ini berarti A sama dengan 1 di ruas kanan. Al-nya ada 1, di ruas kiri sama dengan A. Berarti A sama dengan 1. Karena di ruas kanan Al-nya 1, di ruas kiri Al-nya A. Berarti A ini juga sama dengan 1. Karena ruas kiri, ruas kanan harus sama. Kemudian jumlah Cl. Jumlah Cl ini. Ini Cl. Cl ini 1 kali 3, 3 di ruas kiri, di ruas kanan. Sementara di ruas kiri B. Di ruas kiri B. Di ruas kanan, Cl di ruas kiri itu sama dengan, ini kiri ya. Sama dengan B. Sementara di ruas kanan, Cl-nya sama dengan 3. 1 kali 3. Berarti B sama dengan 3. Karena ini B, di sini 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah jumlah H. Setarakan jumlah H. Di ruas kiri ini kan 3 tadi. Berarti hanya 3. Di sini hanya 2. 2C. 2C sama dengan 3. Berarti C sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Sehingga Al plus 3Cl menjadi 1 AlCl3 plus 1,5 H2. Ini supaya menghilangkan tanda setengah, semuanya dikali 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 1,5, 3H2. Ya. Ini hukum Gay-Lussac tadi ya. Hukum-hukum perbandingan volume yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding dengan volume bulat yang sederhana. Ini sudah.
Tadi sudah saya jelaskan. Contoh soal. Oh, ini nanti contoh soal. Contoh soalnya nanti aja dulu. Karena ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Ya, Pak. Jangan lupa ya. Jangan lupa kita yang hadir cuma 2 orang. Yang mencet yang hadir 7 orang. 2 Ulun dengan saya. pertama Hawi Pak dari IIS 4, Pak. Hah? Ulun Sergio pertama Hawi IIS 4, Pak. Nggak Oh, apa-apa aja, iya. Pak. Karena apa aja. Sama dengan Geger Maranu, Pak. Ya, pas saja karena apa aja. Geger. Geger. Ini ditulis, di chat ya. Chat kalian ditulis. Tadi Absennya, coba. Pak. Ya, absennya hadir. Misalnya nama Anita kelas 10 S1 hadir. Siapa lagi? Nggak apa-apa aja loh, Pak, yang IIS 4, Pak. Karena Bapak tulis dia situ. Biar Oke, biar Pak. Bapak Ya, Pak. bagus saja. Hmm. Gabung aja kalau ada ditulis. Ya. Sergio, Hewi. Oke. Mana chatnya? Chatnya more tulisannya. Iya, Pak. Tulisannya more. Oh iya. Bisa? Ada kan? Tunggu, Pak. Klik more. Ya, dapat. Dapat, tulis. Ngaran ikam, kelas ikam. Keterangan hadir. Ya, Pak. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk persamaan reaksi, kita akhiri sampai di sini. Saya terima kasih, walaupun hadirnya cuma 5 orang, tetap semangat. Bagaimanapun ini musim pandemi. Nah, jadi dengan absen kalian ini nanti, saya bisa menyimpannya nanti ya. Ya, Pak. Iya, Pak. File sudah ngisi semua? Belum, Pak. Belum. Pak. Belum. Nanti saya kunci nanti. Coba diisi dulu. Sebelum saya Sudah, Pak. nih chatnya 1. Berapa orang ini yang ngechat ini? Hadir. Siapa lagi? Hawine sama Geger baru sebelum. Ayo coba di chat dulu. Tulis. Biar nanti sama Pak SD nanti disimpan filenya sebagai bukti bahwa kita mengikuti pelajaran pada hari ini. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, Pak SD, saya akhiri sampai di sini dulu, Pak SD. Anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mohon maaf atas segala kekurangannya kita, karena bagaimanapun, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa datangi Bapak di sekolah. Pak, ini bagaimana langkah-langkahnya, penyetaraan reaksinya seperti apa, nanti bisa saya jelaskan lebih detail. Kalau kita harus tatap muka, saya coret-coret di kertas nanti. Kalau penjelasan pakai PowerPoint ini kayaknya tidak maksimal masih. Jadi anak-anakku sekalian jangan berkecil hati, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan nanti pembelajaran tatap muka akan segera terrealisasi. Saya kira demikian Pak SD. Baik, Pak. Ya. Terima kasih juga Terima atas kasih ya. pelajaran pagi hari ini, dan memang kunci dari belajar itu adalah semangat dan keinginan dari personal kita masing-masing ya. Jadi Ya. kalau kita tidak ingin atau tidak ingin ikut ambil bagian dalam belajar, tidak ingin bertanya, konsul dengan guru, ya semuanya juga akan sia-sia walaupun kita dengan cara apa aja. Iya. Apalagi dengan masa pandemi. Iya. Pandemi ini sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa menjangkau kalian, memenuhi harapan dari Bapak Ibu orang tua kita,
untuk bisa mengenyam pendidikan lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk peran serta dari semua pihak yang sudah terlibat dalam pembelajaran seperti ini. Saya kira itu saja Pak Asfi. Terima kasih sekali lagi. Terima Salam kasih. sehat hati gembira. Salam sehat. Oke. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Pak keluar. Pak.